Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik memberkati kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berkenanlah Engkau Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Markus 1 ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Jadi longang marohana sida saluhuna pola masih sukunan nasida aka di dokma nabeha doon poda nai baru doon aigari aka toddi nahodar dipaksa mardonga sahala gabe di oloido ibana. Kuasa Yesus membuat takjub. Banyak hal yang terjadi di dunia ini yang dapat membuat kita merasa takjub dan heran. Hal-hal yang baik yang terjadi di sekitar kita maupun hal-hal yang sulit kita terima secara akal berpikir secara manusia. Ketakjuban yang dinyatakan oleh orang-orang yang melihat Yesus ini adalah ketakjuban atas kuasa Yesus yang dapat mereka lihat secara langsung dan nyata. Dalam setiap kasus di mana roh jahat menghadapi Yesus, mereka kehilangan kuasa. Jadi Allah membatasi apa yang dapat dilakukan oleh roh jahat. Mereka tidak dapat melakukan apapun tanpa izinnya. Selama Yesus hidup di dunia, roh-roh jahat dibiarkan sangat aktif untuk mendemonstrasikan kuasa dan otoritas Kristus atas mereka. Markus menekankan pertentangan Yesus dengan kuasa jahat untuk menunjukkan kuasa Yesus atas mereka. Yesus tidak perlu melakukan ritual pengusiran setan yang rumit. Firman-Nya sudah cukup untuk mengusir roh jahat. Roh jahat segera mengetahui bahwa Yesus adalah yang Maha Kudus. Dia memiliki otoritas dan kuasa. Roh jahat pun mengenal Yesus dan tunduk kepada otoritasnya, otoritas Yesus. Diperintahkan untuk keluar, maka mereka keluar dari tubuh orang yang dirasuki oleh roh jahat tersebut. Sahabat yang diberkati Tuhan, bagaimanakah dengan kita? Bagaimana kita mengenal kuasa Yesus dalam hidup kita? Mungkin kita tidak menghadapi roh jahat seperti yang diceritakan oleh Markus. Tetapi pengenalan kita yang hendak diperdalam oleh firman Tuhan hari ini. Kuasa dan otoritas Yesus juga terjadi atas kehidupan kita. Percaya akan kuasa dan otoritas Kristus sebagai pengendali kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita sedang di dalam kuasa Kristus. Kesulitan, kemudahan, penyakit, situasi sehat, dan baik-baik saja menjadi alat kita menyaksikan kuasa Yesus bekerja dalam hidup kita. Yesus senantiasa menyatakan kuasa-Nya atas kehidupan kita. Kuasa dan otoritas Kristus atas hidup kita mendorong dan memotivasi kita untuk tunduk dan taat sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Jika orang yang melihat apa yang dikerjakan Yesus menjadi takjub atas tunduknya roh jahat kepada perintah Yesus dengan kuasa-Nya, maka kita dengan ketaatan dan iman percaya kita kepada Yesus Kristus harus menolong diri kita sendiri menjadi berkat bagi sesama. Ketakjuban mereka melalui kehidupan kita menjadi alat Tuhan menyatakan kuasa dan otoritasnya atas dunia ini. Jangan sebaliknya. Mereka justru mentertawakan dan mengejek kita karena pola hidup kita yang sangat jauh dari apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dalam masa penantian kita di sepanjang hidup ini, marilah kita hidup berada di bawah otoritas Kristus, Dia yang berkuasa
dan taatlah sepenuhnya kepada Kristus. Serta mari semakin mengenal kuasa Yesus melalui setiap peristiwa kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Pakai hidup kami ini Tuhan, menjadi alat-Mu, menyatakan kuasa dan otoritas-Mu atas dunia ini. Amin.